Sahabat bola.com, kembali lagi bersama gua Hendry Wibowo di acara Bola Break, tempat kita membicarakan topik hangat tentang sepak bola internasional. Tentu gua nggak sendirian, gua udah bersama dengan rekan gua seperti biasa. Siapa lu, Bromek? Kenalkan. Nur Iksani S Tuning. Kita udah sampai di episode hampir ke 10.000. Wih, mantap. Dan Luar udah biasa, ya. nggak nyangka apa berarti. Udah nggak kerasa ya, maksudnya udah nggak kerasa. Bentar lagi ada Piala Eropa, bro. Wih, Euro 2024 ya. Yoi, temen kita berangkat nanti. Oh, ini buat pembaca pembaca bola.com dan juga Bola.net, pantengin beritanya kan, karena teman kita nanti akan langsung meliput di Jerman ya. Di Jerman. Iya, namanya siapa, Bro? Kenalin. Namanya panggilannya Mas Endo. Mas Endo. Nah, itu jangan lupa, ntar ada posternya tadi bikinin. Beritanya eksklusif pokoknya kan. Iya, nggak ada di media manapun ya, ada di bola.com doang ya. Yoi, bener. Jadi ngomongin Piala Eropa, berarti nih hari episode kita bahas soal Piala Eropa. Yoi, kita prediksi lah nih, kita bedah nih kekuatan tim-tim Euro dari grup A sampai grup F, Bro Mek. Iya. Kita mulai dari grup A nih. Ya, sebelum ini ternyata sekarang formatnya udah berubah ya, Bro Mek ya. Betul, Udah ada 6 tim dan 6 tim lagi 6 grup. 6 grup. Dan satu grupnya tuh diambil sampai peringkat 3 terbaik ya. Iya. Peringkat 3 terbaik. Tapi nggak semua peringkat 3 terbaik ya. Ada 4 tim peringkat 3 terbaik, yang duanya ntar tersingkir. Oh, jadi nanti tetap 16 besar ya. Yoi. Nah, itu mirip sama Piala Asia kemarin sih. Betul. Gitu. Dan kita langsung bahas aja lah, langsung ke tiap grupnya, Bro Mek. Iya, di grup A tentunya ada tuan rumah Jerman nih. Ya. Ada Jerman, Skotlandia, Hungaria, dan Swiss nih, Bro Mek. Gimana menurut lo grup ini, Bro Mek? Kelihatannya kayak ini ya, kayak apa? Grup yang tidak terlalu berat ya. Iya, Di situ ada buat Jerman ya. Ya, buat Jerman maksudnya. Tapi kalau buat Swiss dan Hungaria pastinya berat gitu, dan Skotlandia juga gitu. Di sini nih yang mau dikulas apanya nih? Apa timnya apa gimana nih kira-kira? Siapa lah yang bakal lolos dari grup A nih? Yang pasti Jerman sih satu. Terus Skotlandia juga jangan lupakan, karena di Scotland itu banyak pemain-pemain yang Wonderkid ya, mentas di Premier League. Di Premier League juga gitu kan. Jagoan gue di situ ada John McGinn yang dari Aston Villa. Terus ada Robertson, sama gue gak tahu satunya lagi Snodgrass tuh dipanggil apa enggak, gue belum ngecek. Tapi yang jelas dua tim ini, maksudnya Jerman dan Skotlandia, gue rasa bakal lolos sih. Nah, posisi peringkat 3 terbaiknya mungkin Hungaria juga ini sih gokil sih. Oke. Ada Swiss juga. Terus tim kuda hitam tuh. Soboslai itu di Hungaria. Soboslai, bener. Iya bener ya? Iya, Dominik Soboslai. Nah, itu dia, ini bakal seru sih. Yang jelas gua lihat kayaknya Jerman sih, karena Jerman juga emang materi pemainnya yang dipanggil juga yang terbaik sih untuk sekarang. Jadi yang lolos Jerman sama Skotlandia. Kalau gua dua tim teratasnya iya. Kalau tiga runner up terbaiknya atau third best place-nya, gua masih belum bisa mikir antara Hungaria atau Swiss sih. Iya. Dan ini kalau menurut gue menarik sih grupnya ya, khususnya buat Jerman, karena ini akan jadi pembuktian ya setelah kemarin di Piala Dunia bisa dibilang Jerman ini gagal total, Bro Mek, ya kan? Mereka tersingkir di grup dan salah satunya bahkan kalah lawan Jepang saat itu ya. Negara Asia yang bisa membuat kejutan lah di Piala Dunia. Ini yang liput itu ya? Yoi, kebetulan gue dateng ya kan. Iya. Ini menjadi tantangan buat Jerman untuk bisa bangkit di Piala Eropa, apalagi mereka berstatus sebagai tuan rumah, Bro Mek. Iya. Ya kan? Dan bisa dibilang nih 3 lawan yang akan dihadapi Jerman ini punya kekuatan yang bisa dibilang levelnya merata nih. Merata dalam hal Skotlandia, Hungaria, dan Swiss ini 3 tim yang punya kekuatannya yang hampir bisa dibilang sama ya, Bro Mek ya. Iya. Tadi seperti lu bilang lah, Skotlandia punya banyak pemain yang merumput di Premier League. Tadi ada satu nama tuh yang belum disebut, ada Scott McTominay ini. Yang kalau main di level timnas mainnya gacor banget nih bocah nih Jadi kan. top skor ya. Jadi top skor malah. Dan yang ada satu nama sih yang gue tunggu juga, striker muda Liverpool nih, si Ben Doak ya. Oh iya. Bro Mek ya. Iya. Ini juga patut bisa dibilang bisa buat kejutan lah di Euro tahun ini, Bro Mek. Terus di grup B ada siapa aja nih, Bro Mek? Di grup B buka dulu dong. Nah, ini grup neraka nih, Bro Mek nih. Ini Grup baru neraka nih, ya kan. Karena kita kalau ngomongin, ada di grup B tuh ada Spanyol, Kroasia,
Itali sama Albania. Oh, Albania kasihan banget di Bromek ya. Iya. Dikeroyok oleh raksasa nih. Dikeroyok, cuman Albania kan banyak juga pemain Albania itu yang main di Liga Italia seingat gue ya. Betul. Seingat setahu gue banyak pemain yang main di Liga Italia Serie A, jadi bukan kaleng-kaleng lah. Maksud gue Piala Eropa yang udah lolos ke fase grup, ya itu ya tim yang terbaik pastinya kan gitu. Nah, lo gimana menurut lo sebagai fans Italia? Gue fans Inggris, gue pakai jersey-nya nih. Lo mana nih? Ini Italia hijau. Away-nya kan hijau Italia. Oh iya benar-benar oke. Gue baru denger. Gue taunya Donnarumma ya jersey hijau. Kipernya doang betul. Ya Italia ini datang ke Euro sebagai juara bertahan Bromek ya. Dia di Euro 2020 saat itu menjadi juara di final mengalahin Inggris. Tapi yang menarik dari Italia adalah 2 edisi terakhir Piala Dunia mereka nggak lolos nih Bromek, ya kan? Dan Piala Eropa ini akan menjadi pembuktian lah, khususnya buat Luciano Spalletti nih pelatihnya. Spalletti ini musim lalu berhasil membawa Napoli meraih Scudetto ya, dan sekarang melatih Italia. Dan jika kita lihat grupnya, ini grup yang bisa dibilang sangat sulit buat Italia nih, apalagi kalau ngelihat materi pemain Italia. Ya gue sebagai fans juga jujur nih, nggak sebaik 2020. Saat itu masih ada pemain-pemain seperti Bonucci, ada Chiellini yang selain dia tembok di pertahanan juga punya inilah ya, pemimpin, mentalitasnya sangat kuat. Dan ya setidaknya sih gua prediksi mungkin Italia masih bisa lolos, tapi dengan predikat posisi 3 terbaik ya. Kayaknya yang juara kayaknya sih ya pemimpin klasmennya Spanyol lah. Posisi 2-nya Kroasia. Ini Kroasia juga tim yang di setiap turnamen multi eventnya ini juga bagus banget nih dia. Iya, baik betul. Di Euro, di Piala Dunia, meskipun pemainnya masih itu aja ya, masih si Modric, masih si Mandzukic, masih si Brozovic ya kan. Tapi ini timnya tim yang solid dan selalu bisa membuat sulit tim unggulan manapun lah nih Kroasia nih. Dan bakal jadi pertemuan yang menarik sih nanti antara Rodri sama Gvardiol. Dia kan sama-sama di Man City kan. Oh iya, gue Gvardiol Kroasia ya. Iya. Nah cuman di tim Italia nih gue ada yang sangat pemain-pemain yang gak dipanggil. Gue gak tahu dipanggil akhirnya apa enggak ya. Itu ke Scalvini. Itu pemain andalan banget sih. Gue suka banget dia. Main FM lu tuh. Atalanta. Ya FM juga salah satunya. Cuman Scalvini cedera Bromek. Dia akhirnya gak dipanggil ya? Iya dipanggil tapi cedera dia. Tapi tetap masuk di squad? Enggak. Oh berarti udah coret? Iya udah coret. Oh gitu. Iya. Sama ada lagi yang mengejutkan tuh, yang pemain Juventus yang baru kelar. Si Cambiaso. Bukan Cambiaso, iya. Yang dia dihukum karena betting. Oh si ini Gatti. Iya, itu Federico Gatti. Itu dia 8 apa 7 bulan ya. Iya. Gak main tiba-tiba tapi dipanggil sama Spalletti. Gue gak ngerti nih apakah pemain titipan, kita gak tahu ya bro. Masih ada juga ya pemain titipan ya. Tapi kita namanya kan pelatih lebih tahu lah ya kan. Mungkin selama dia di Skorsing dia main di Liga Tarkam Italia. Oh iya benar ya. Dia tetap ini ya terjaga kondisi ya. Kondisinya tetap terjaga. Anyway, itu di prediksi gue ya tadi ya di grup B ya. Jadi kalau gue justru gue ngelihat Spanyol kayaknya di peringkat 3 terbaik. Oh gitu. Peringkat 3 terbaik iya. Berarti posisi pertama siapa? Albania? Posisi pertama gue jagoin Kroasia lah. Oh Kroasia. Runner up-nya baru Italia ya. 4 Albania kayaknya no chance sih, dia kasihan banget sih. Ada di grup tersebut ya, grup neraka. Ya kita geser ke grup C nih. Nah grup C ini ada tim yang selalu jadi unggulan di setiap kompetisi Inggris tapi nggak juara-juara. Oh ini dia. Nah ini Inggris menurut gua tantangannya juga nggak gampang nih Bro Mek. Ketemu sama Serbia, Denmark sama Slovenia nih, tim-tim yang bisa dibilang di benua Eropa juga kekuatannya cukup lumayan juga nih Bro Mek. Ya. Ada isu terbesar apa nih Bro Mek dari timnas Inggris nih menjelang Euro ini? Sebenarnya kalau dari Inggris jujur bukan isu sih. Gua ngelihatnya memang ada isu negatif dan positif. Gua ngomong positifnya dulu ya. Positifnya adalah berarti sekarang ini Gareth Southgate itu udah nggak punya lagi anak emas dalam tanda kutip. Jadi dari sejak pertama kali ditunjuk sebagai manajer timnas itu ada cap teman-teman bola.com, sobat bola.com dan atau label gitu ya bahwasanya Gareth Southgate ini selalu manggil pemain yang menurut dia pemain kesayangannya gitulah. Salah satunya contohnya Maguire. Dulu ada Maguire juga. Bukan berarti Maguire jelek ya, tapi memang tiap kali Maguire main di timnas itu gacor sih menurut gua gitu. Dan yang mungkin yang mengejutkan adalah Calvin Phillips. Itu terus kemudian Marcus Rashford yang dalam 2 musim terakhir menurun performanya tuh, dulu kemarin tetap dipanggil, cuman ada pengecualian nih. Kayaknya dia akhirnya ngedengerin kali ya kata orang-orang gitu. Ya.
fans atau mungkin dari penasihatnya, advisernya. Akhirnya beberapa pemain yang udah jadi langganan tuh dicoret. Dan Southgate itu hanya memanggil pemain yang emang bener-bener musim kemarin namanya gacor banget sih. Ada Eberechi Eze, Jarrod Bowen, terus Jarrod Bowen sebut ya. Kalau Maguire karena cedera benar ya? Cedera. Ya jadi disclaimer dulu. Terus kalau nggak salah yang dipanggil Ezri Konza deh yang Aston Villa. Dan memang benar-benar pemain-pemain yang ini sih. Bahkan ada pemain tengahnya tuh gue lupa deh namanya Wharton apa siapa itu. Andy Wharton apa siapa. Terus dicek ya teman-teman bola tua ya. Nah itu juga dipanggil tuh dan Jordan Henderson. Pokoknya pemain-pemain yang favoritnya dia, anak emasnya dia dicoret akhirnya. Dicoret. Bahkan Jack Grealish juga dicoret bro. Oh iya, Jack Grealish ya. Iya, karena dia dibandingkan dengan Anthony Gordon, Cole Palmer, Jarrod Bowen itu memang nggak ngelawan lah, nggak ngebanting lah ibaratnya begitu. Itu sih kalau menurut gua isunya yang bisa dianggap positif juga bisa negatif juga sih sebenarnya gitu sih. Jadi siapa yang lolos dari grup C bro? Inggris sama siapa nih? Timnas Inggris langsung OTW juara sih kalau menurut gua. Jadi ini ya football coming home lagi nih. Football is coming home. Terus tuh tiap kali ada kompetisi tuh football is coming home ada terus tuh. Tapi nggak coming home ya? Tahu. Terakhir tahun 66 doang itu kan. Iya kan. Lanjut bro, grup. Nih, ini di grup D. Sebenarnya bisa dibilang grup neraka juga nih bro Mek. Ya kan ada dua raksasa, ada Belanda, ada Prancis. Nah yang dua lagi juga tim kuda hitam nih bro Mek. Ada Polandia dan juga Austria. Polandia kita tahu lah punya Robert Lewandowski ya kan. Dan Austria pun tim yang sama sekali tidak bisa dianggap remeh. Dia ada Sabitzer ya kan, pemain-pemain yang juga mentas di klub yang top lah. Ini Alaba juga ya? Alaba, bener David Alaba. Ini grup yang sangat terbuka tapi di atas kertas Prancis sebagai finalis ya, finalis Piala Dunia dan juga timnya juga bisa dibilang nggak banyak berubah ya kan dibandingkan dengan Piala Dunia dan bahkan namanya gua rasa yang bakal jadi andalan masih itu aja kan, ada Mbappe di depan ya Griezmann kan? Masih ya. Ada bahkan Oliver Giroud pun masih ada kan. Tadi sebelum syuting nih kita sempat bahas tadi timnas Prancis nih back tengahnya si siapa? Konate yeah. Ibrahima Konate duetnya sama si Gabriel Saliba. Bek kanannya Pavard, bek kirinya siapa? Theo Hernandez, tengahnya ada si N'Golo Kante. Iya. Tapi nggak dipasang ya Kante kayaknya ya. Nah itu menarik juga nih bro, kan Didier Deschamps ternyata tetap mempercayakan N'Golo Kante yang sebenarnya karirnya udah meredup ya dan bahkan tampil di Liga Arab Saudi ya. Malah gua kira udah pensiun itu kan di Arab Saudi kan. Udah dia fokus naik haji aja di sono ya kan. Gue malah mikir udah on the way Liga 1 tuh si Kante tuh kan. Aduh iya. Ternyata masih panggil timnas bro. Dipanggil. Iya. Terus jadi kayaknya mulus gak nih bro Mek? Grup D nih. Belanda sama Prancis nih. Belanda. Nah yang Belanda nih menarik nih. Jadi kebetulan Belanda itu salah satu di antara sekian tim yang mengumumkan final squadnya itu paling awal. Salah satu yang paling awal ya. Belanda dan itu nggak ada nama Ian Maatsen. Dia yang berdarah berdarah Indonesia. Dan pas gua cek postingan Instagramnya itu netizen VOC, netizen company sono pada protes gitu karena kenapa bukan Maatsen yang dipanggil, kok malah si Daley Blind dipanggil, kok Memphis Depay dipanggil. Sama sih juga dipanggil bro Mek. Siapa? Yang Retzner ya. AC Milan. Reinders. Iya, Retzner. Dipanggil. Nah itu pada akhirnya itu membuat sebuah kegaduhan ya tersendiri di kubu timnas Belanda. Bahkan banyak juga netizen yang menyarankan udah langsung aja OTW ke Suriname gitu karena dia punya darah Suriname di situ. Ada keturunan Jawanya di situ. Gua kira on the way naturalisasi Indonesia timnas. Gak mau. Yang Mason dia bilang gak mau. Gua nggak tahu alasannya kenapa ya. Kita nggak usah mikir nggak mau ya udah nggak apa-apa. Masih banyak pemain-pemain lokal yang ya gitu deh. Oke bro Mek, kita geser ke grup E sekarang. Ini grup yang juga menarik lah nih, seimbang lah ini ya. Selain Belgia ada Slovakia, ada Rumania, ada Ukraina. Nih Ukraina menarik nih bro Mek ya kan. Selama ini kita kenal Ukraina itu terakhir top-topnya itu zamannya Shevchenko sama Sergei Rebrov tuh waktu itu ya strikernya. Belakangan ya sempet lah Yarmolenko. Sekarang andalannya Zinchenko ya. Ada Mikhail Mudryk juga. Ini kayaknya salah satu tim yang bisa jadi kuda hitam juga nih di Euro ya bro Mek ya. Yoi. Jadi Belgia bakal lancar jaya nih kayaknya bro Mek di grup E ya. Generasinya Belgia generasi emasnya udah kelar, udah finish. Terakhir kan harusnya peluangnya itu di Piala Dunia, tapi ini boncos juga. Dan gua rasa yang kayak kita pernah bahas ya soal generasi emas Belgia nih. Jadi di Piala Eropa ini sekarang yang 2024
kayaknya napasnya udah habis sih. Di Piala Dunia aja udah habis, apalagi di Piala Eropa. Cuman tua-tua ya. pemainnya udah tuir-tuir. Cuman apa namanya, kebetulan nih beruntungnya buat Belgia, gue bisa bilang beruntung ya, karena lawan-lawannya di grup E juga relatif di bawah lah kekuatannya ya. Di sana cuman ada Slovakia, Rumania, Ukraina. Paling yang menyulitkan ya Slovakia aja sih sama Ukraina. Begitu. Apalagi kalau Mudryk pas lagi on fire kan. Kalau dia udah posting di Instagram lagi ngapain itu, udah tanda-tanda dia bakal gacor biasanya. Gitu bro. Kayaknya nggak banyak yang bisa dibahas dari grup F sih. Grup E ya tadi ya. Nah ini grup F menarik nih Bro Mek. Ada unggulan juara dan ini paling ditunggu nih karena ada sosok Cristiano Ronaldo bersama Portugal nih Bro Mek di grup F. Dan Portugal grup F. Oh grup F, blok F mana nih? Perumahan. Lanjut. Portugal akan dapat tantangan dari Turki, Georgia ini berdebutan nih di Euro nih Bro Mek kan. Dan Ceska, Republik Ceko. Nah ini Portugal gimana Bro Mek? Portugal ini jadi kesempatan Ronaldo untuk memberikan gelar kedua ya. Iya, Piala Eropa. Iya kan, iya nggak sih Piala Eropa terakhir 2018. Iya. Pernah ada 18 lagi. Pernah juara cuma gue lupa ya pokoknya. Iya, yang dia ngalahin Prancis kan. Iya. Dan ya sama kayak grup E tadi sebenarnya nggak banyak nggak banyak yang bisa dibahas kecuali memang ini adalah mungkin jadi momen terakhir CR7 di Piala Eropa, terus jadi momen pembuktian buat Ruben Dias untuk membuktikan kalau dia memang salah satu back terbaik di dunia. Sama apa lagi ya? Udah sih paling Georgia ya, kita mau nonton si itu doang pemain Napoli. Kvaratskhelia. Ke Kvaratskhelia. Nah, Turki yang sebenarnya menarik sih bro. Iya, pemainnya bisa dibilang ngerata nih timnya. Iya. Nggak ada bintang tapi merata, ada Akan Çalhanoğlu, ada back AS Roma juga, ada Zaki Celik di situ kan. Merata nih tim. Dan gue nambahinnya Portugal ini lolos ke Euro 2024 dengan catatan luar biasa. Selalu menang ya? Selalu menang dari 10 pertandingan, selalu menang dan hanya kebobolan 2 gol Bro Mek, luar biasa nih. Ya ini semoga apa yang diperlihatkan Portugal di kualifikasi berlanjut. Di Euro, karena di Piala Dunia kemarin pun Portugal bisa dibilang tampil mengecewakan kan. Iya. Mereka kalah dari Maroko di fase knockout dan masih ingat lah gue gimana si Cristiano Ronaldo nangis-nangis waktu itu. Dan karena golnya sundulan itu ya? Iya. Katanya ngelebihin loncatan Ronaldo ya? Iya, dan kita lihat apakah Portugal bisa membalas kegagalan di Piala Dunia kemarin di Euro kali ini. Gitu. Sebenarnya kalau ngelihat di grup ini ada Turki, ada Ceko, itu kayak retro banget gak sih bro? Iya bener. Ceko kan kita tahu dulu ada Milan Baros. Karel Poborski ya kan, Pavel Nedved. Jan Koller ya. Jan Koller bener gak sih? Iya, Jan Koller strikernya. Terus di Turki kita tahu ada Emre dulu kan. Iya, Hakan Şükür. Terus kipernya siapa itu? Rustu Resber. Wah, pokoknya banyak banget itu dah. Terus sama yang Hasan Sas ya. Iya. Nah itulah. Pokoknya jadi kalau ingat dua tim itu tuh jadi ingat dulu gitu tahun 2000-an gitu. Iya, ketahuan dari tua lu ya. Lo potong rambut karena ubanan kan, lo gue tahu. Jangan bawa faktor U di sini. Oke, abis grup F apa udah terakhir ya? Habis sudah. Nanti kita lanjut ke segmen kedua, kita akan menyajikan trivia-trivia menarik tentang Euro tentunya. Sahabat bola.com dan juga Bolaneters masih bersama Bola Break. Nah, kini kita sudah masuk di segmen kedua Bro Mek. Ya. Nah, seperti edisi sebelumnya kita ada trivia nih, ya kan. Trivia pertama gua dan Bro Mek akan memberikan jawaban. Yang pertama adalah 3 pemain yang bakal tampil cemerlang lah di Euro 2024. Nah, lu dulu Bro Mek, siapa? Kalau gua ngomong tapi nggak berarti berurutan ya, maksudnya dari peringkat 3 atau peringkat 1. Yang pertama ada gelandangnya timnas Belanda yaitu Tijani Reinders. Itu yang gue prediksi bakal, aduh patah gue kelipan Bro Mek. Ada ngomongin tuh berarti Bro Mek. Iya nih kayaknya di atas lantai 3 kayaknya. Aduh. Lanjut. Tadi ya Tijani Reinders. Iya. Hah? Udah terus lanjut. Yang kedua ada Kylian Mbappe yang bakal bersinar kan? Iya. Kylian Mbappe. Terus yang ketiga pemain idola gue yang baru, Bellingham. Oh, Jude Bellingham. Yoi. Kalau 5 boleh gak nih? Oh, nggak apa-apa. Boleh ya? Iya. 10 juga nggak apa-apa. Gue rasa sih Bellingham. Kalau di Inggris tuh ada Bellingham. Udah 3 aja deh Bellinghamnya. Iya udah. Bellingham, Mbappe sama Tijani Reinders. Kalau gue itu. Iya. Negaranya sekalian. Nah, gue dulu. Kalau dulu ya udah.
Kalau gua tiga pemainnya nih, tiga pemain yang namanya nggak nama besar lah. Jadi mungkin lebih cocok tiga nama yang bakal mengejutkan kali ya. Oke. Nah, dari pertama di timnas Inggris, gua milih Cole Palmer. Cole Palmer nih pemain Chelsea ya, di Chelsea musim ini tampilnya luar biasa nih Cole Palmer ya. Dan bahkan catatan golnya di Premier League, kalau nggak salah nih ya, koreksi itu cuman kalah dari Erling Haaland doang yang top scorer. Ini luar biasa banget, apalagi kalau si Palmer ini dapat kesempatan main dari Gareth Southgate nih, Palmer bakal tampil luar biasa lah di Euro. Yang kedua dari Spanyol, ini pemain bocah nih, Lamine Yamal. Yoi, masih 16 tahun dan kemarin pun di uji coba asisnya lagi udah jadi viral tuh kan kemarin kan. Asisnya bikin 2 asis kalau nggak salah dia. Ini pemain masih 16 tahun dan tentunya jika bisa tampil luar biasa di Euro nih akan jadi berita yang bombastis banget ya kan. Bocah 16 tahun udah ngapain coba ya kan, masih sekolah ya kan. Gua 16 tahun udah tampil di Euro Piala Eropa lu. Cabut main PS gua. Bolos sekolah main PS. Iya, makanya kan. Dia Haji Nasir. Ingat banget tuh gua. Haji Nasir. Masih hidup tuh Haji Nasir. Udah nggak tahu gua udah nggak tinggal di situ kan. Tapi mudah-mudahan Haji Nasir sehat selalu, menemani masa-masa muda kita, Bro Mek. Nah, yang ketiga, karena gua fans Italia, tentu gua akan memilih pemain Italia nih, yaitu strikernya Gianluca Scamacca. Waduh. Ini Scamacca ini bisa dibilang pemain yang underrated lah nih orangnya kan. Benar. Tapi musim ini ya semua tahu lah mereka si Scamacca ini jadi kunci sukses Atalanta menjadi juara Liga Eropa dan di finalnya pun mengalahkan tim yang luar biasa banget Leverkusen kan. Dan berarti saat itu Atalanta jadi satu-satunya tim yang bisa ngalahin Leverkusen ya Bro Mek ya di musim ini kan. Ya ini Scamacca ini akan jadi senjata Italia ya, meskipun di cadangannya pun ada Matteo Retegui, tapi gue rasa si Spalletti bakal lebih sering memainkan Gianluca Scamacca kayaknya Bro Mek. Kalau dari Italia gue mau nambahin satu lagi, Bastoni. Oh ya Bastoni. Dia bek muda juga ya? Iya ya. Inter ya. Nah itu dia lah. Lanjut, apa lagi kita? Nah trivia yang kedua, kandidat juara sekarang Bro Mek. 3 tim kandidat juara Euro 2024 menurut lo siapa aja? Ini kalau ini berurutan nih. Jadi yang punya dari yang paling diunggulin sampai enggak? Yang dari paling kalau menurut gue, prediksi gue ya, yang bisa juara itu adalah Prancis. Yang kedua, abis itu Inggris. Berarti ini Inggris sama Prancis harusnya ketemu di final sih. Ya. Yang ketiga Jerman. Jerman ya. Yoi. Tuan rumah. Biar seneng. Biar seneng ya. Yoi. Udah keluar duit banyak harus jadi juara ya. Itu dia. Remesan belum keluar. Lanjut Bro Mek. Kalau gua yang pertama kayaknya sama kayak lo, Prancis ya. Karena emang nih tim ya kemarin di final Piala Dunia gua rasa juga kalah suwe aja sama Argentina ya kan. Iya. Kalahnya 2 penalti kan. Aduh, udah gitu banyak isu-isu dikasih Messi ya juaranya kan. Iya, biasa lah netizen. Iya, dan Mbappe gua rasa nih Euro 2024 bakal jadi panggungnya dia lah nih, Mbappe kan. Prancis pertama, kedua gua rasa kayaknya Inggris lah ya, sama juga kayak lu dong ya. Iya, Inggris ya karena ini tim selalu jadi favorit dan gua rasa udah saatnya lah Inggris untuk bisa melangkah jauh lah di Euro. Dan yang ketiga, gue masih berharap sih Italia bisa melangkah jauh ya meskipun dari skuadnya tidak sebagus Euro 2020, tapi ya gue harap ada kejutan lah. Kejutan seperti siapa sih yang waktu itu Italia memprediksi Italia bakal juara Piala Dunia 2006 ya saat itu ya. Saat itu pemainnya juga ya meskipun ada Totti, ada Del Piero, tapi kan saat itu bukan berstatus unggulan, tapi Italia bisa membuktikan dengan status tanpa unggulan bisa juara saat itu. Dan gue rasa di Euro 2024 ini Italia akan kembali bisa membuat kejutan lah, ya kan. Oke. Nah, gitu. Kita ngomongin Piala Eropa, lu mungkin punya ini nggak sih Piala Eropa atau Euro yang paling memorable buat lu yang selama lu hidup sama lu berkarir sebagai manusia, Bro Mek? Gue lupa final yang Yunani juara tuh tahun berapa ya? 2004 ya. Wah itu ikonik banget sih golnya Angel Charisteas tuh ya kan. Angel Charisteas yang abis itu dia pindah ke Roma kan ya? Enggak lah. Enggak, Charisteas nggak pernah main di Roma. Nah itu menurut gue final yang mengejutkan lah itu. Charisteas bukan yang pernah ke Roma? Enggak. Pemain Yunani yang di Roma siapa? Dallas ya? Dallas. Dallas. Iya, yang backnya. Iya. Itu dia. Itu saat itu Yunani ngalahin Portugal finalnya 1-0 ya, Bro Mek ya.
Final lawan Portugal 1-0 atau 2-1 sih. Ya, Gua lupa deh. Iya lupa juga sih. Pokoknya intinya Yunani juara aja. Iya sebenarnya itu kan. Dan saat itu yang bikin menyakitkannya Portugal tuan rumah Bro Mek. Tuan rumah. Dan saat itu juga bisa dibilang final pertama Ronaldo punya kans untuk memberikan trofi buat Portugal ya saat itu ya. Tapi gagal dikalahkannya oleh Yunani yang saat itu kuda hitam juga Bro Mek. Iya. Nangis-nangis tuh dia tuh Ronaldo tuh. Iya kan? Foto-fotonya banyak banget yang lagi nangis video itu. Iya, masih muda tuh ya. Padahal masih muda gitu. Itu masih main sama MU kayaknya dia. 2004 masih di MU dia kan kalau nggak salah pindah ke Madrid tuh 2006 apa ya? Apa 2007 gue lupa. Itu jadi momen-momen sama sih gue mau jawab itu tadinya. Lo udah jawab itu. Dan memang dari situ ini nanti larinya langsung ke ini sih ke ranah yang bukan olahraga ya. Jadi setelah itu tuh Yunani tuh kayak ngebuka gerbang ekonomi gede-gedean tapi akhirnya salah mismanagement terus akhirnya bangkrut tuh Yunani tuh sempat bangkrut juga Bro Mike. Betul ya. Ya padahal dan beberapa pemain Yunani akhirnya juga mentas di banyak klub top Eropa kan. Yang tadi lo sebut Angelos Charisteas, terus Traianos Dallas, terus siapa lagi tuh Grigios deh bukannya namanya. Namanya susah lah ya. Iya. Iya Karagonis. Nah Georgios Karagonis yang sempat di Inter ya. Inter sempat. Makasih Bapak pengganti produser. Nah ini sekarang kita ngomongin ini nih, topik terakhir yang lagi hangat nih Bro Mek. Oh, ini segmen kedua ya? Segmen kedua masih. Masih segmen kedua ya? Iya, ini ada di liga lokal sebenarnya tapi kita akan menghubungkannya dengan regulasi di liga-liga luar Indonesia lah ya. Lagi ramai yaitu bagaimana pemain-pemain Indonesia pada berteriak nih Bro Mek. Gara-gara ada regulasi soal penambahan pemain asing. Iya. Ya kan? Nah ini ya ada beberapa pemain yang bilang dengan regulasi penambahan pemain asing ini akan membuat menit bermain pemain lokal ini semakin berkurang, ya kan? Nah, lu melihatnya dari sudut pandang lu seperti apa nih dengan penambahan regulasi pemain asing ini? Iya, itu rame di medsos ya. Tagarnya tuh apa? Ini sepak bola kita atau apa gitu? Iya betul. Pemain-pemain ya pada ngepost di Instagram. Dan itu banyak banget kan. Kita nggak usah sebut siapa pemainnya dan kita juga kalau gue nggak mau ngurusin siapa sih tuh yang ada dalangnya dalam tanda kutip siapa gitu. Yang jelas kita mau ngomongin dari sisi ininya aja, dari sisi gimana sih sebenarnya kalau regulasi di liga-liga top di Eropa tuh seperti apa sih gitu kan. Kalau nggak salah nih 6+2 ya, harusnya sih disahin hari per tanggal 10 Juni tuh hari Senin gitu kan ada kongres biasa, tapi nggak tahu di agendanya ada apa enggak soal regulasi ini. Jadi regulasinya tuh 6+2 dan itu ya akhirnya bikin pemain-pemain lokal ya, jadi pemain lokal gimana ya, pemain Indonesia itu yang akhirnya banyak yang beberapa tuh teriak gitu kan, yang tadi lo bilang. Karena ya terus ya kita hanya mengamati dari kulitnya aja, netizen biasa lah kan pada nyambung gitu kan, mereka pada ngomong, pada intinya sih mereka pada ngomong harus siap mental lah, harus berani bertarung dengan pemain-pemain asing. Terus akhirnya yang menarik justru adalah ketika teman-teman netizen kita nih membandingkan dengan liga-liga lain gitu. Sebenarnya liga-liga lain tuh regulasinya seperti apa sih Bro? Kalau di Liga Italia deh, coba lu kan Italia banget nih. Nih kalau gue justru ingin bandinginnya dengan liga tetangga Bro, nggak usah jauh-jauh lah kita ke Italia kan. Okay. Ini di Liga Thailand nih contohnya nih ya, gue punya data. Mereka membolehkan 9 pemain asing dan itu 7 orang starter. Nah Liga Malaysia 9 pemain asing, 5 main, 5 starter. 4 cadangan gitu. Iya, dan Indonesia kan saat ini yang sedang menjadi rumusannya adalah 8 pemain asing dan 6 yang main. Nah kalau menurut gua, jika kita berkaca pada regulasi Liga Thailand dan Liga Malaysia, sebenarnya penambahan pemain asing ini bukan hal yang tabu Bro Mek. Dan justru ada sisi positif di situ, yaitu ini demi untuk meningkatkan kualitas dari Liga 1 sendiri. Ya kan? Karena muara dari Liga itu adalah menciptakan pemain yang bagus untuk timnas kan. Dan kita bicara Liga Thailand dan Liga Malaysia, dua liga ini yang menurut gua saat ini levelnya ada di atas Liga Indonesia Bro Mek ya kan. Dan kalau menurut gua ya nggak perlu takut lah pemain Indonesia, karena sebenarnya tanda kutip nih ada isu kurang sedap juga nih dengan regulasi penambahan pemain asing ini, karena konon katanya ini adalah curhat atau muaranya ada beberapa petinggi tim di Liga Indonesia yang mengkritik pemain lokal yang harga kontraknya terlalu mahal Bro Mek. Oh gitu. Iya. Dan bahkan dengan mengontrak pemain asing, ya mungkin lah kita bicara nominal mungkin dengan angka 2-3 miliar, tim-tim ini sudah punya pemain yang bagus. Sementara pemain lokal yang
bermateri apalagi yang udah level timnas ya. Harganya di atas 10 M malah mungkin gitu. Oh gitu. Jadi kayak ini ya, apa namanya? Satu pemain lokal apalagi yang berlabel timnas itu bisa ngebiayain 3 sampai 4 pemain asing. Itu dia Bro Mac. Gitu ya. Dan kualitasnya bisa lebih bagus gitu. Iya, benar. Dan sebenarnya nggak usah takut sih ya kalau kata gue, maksudnya justru itu apa namanya memacu pemain-pemain lokal kita, kebanggaan kita itu untuk bisa bersaing, untuk bisa jadi nggak bisa berani keluar dari zona nyaman gitulah Bro Mac. Iya, dan jika nanti ini bakal jadi seleksi alam juga Bro Mac ya kan. Jika memang nanti pemain-pemain lokal ini akhirnya tidak bisa bersaing atau tidak mendapat tempat di Liga 1, ya berarti kan kita bisa turun ke Liga 2 atau Liga 3 gitu kan. Ini membuktikan bahwa level pemain ini memang nggak layak main di Liga 1 gitu kan. Jadi kayak fit and proper test gitu ya. Fit and proper test and trial gitu. Yeah. Nah, sedikit kita ngebandingin sama Liga di Eropa. Liga-liga di Eropa, kalau gue yang gue tahu di Liga Inggris terutama ya. Itu jadi mereka itu tidak ada batasan pemain asing secara implisit gitu ya maknanya ya. Karena yang mereka terapkan adalah yang penting itu status home ground. Oh iya. Home ground itu pun ada 2. Jadi home ground itu artinya apa ya? Pemain yang pemain dia mau itu orang Suriname, dia mau orang mana gitu, yang dilatih di Inggris, di klub Inggris itu saat usianya 18 sampai 21 tahun. Itu home ground. Nah, itulah yang penting. Jadi kalau nggak salah di Inggris itu harus ada 16 atau 15 atau 16 pemain yang statusnya home ground. Yang didaftarkan ya? Yang didaftarkan, yang di saat registrasi itu maksimal 25 kan yang harus didaftarkan tuh 25. Dan kalau nggak salah 15-nya itu harus berstatus home ground. Artinya home ground itu dia adalah pemain yang dilatih atau berlatih di klub Inggris selama 3 tahun sebelum usianya 21 tahun Bro Mac. Nanti itu pun ada 2 tuh home ground yang di klub yang sama, misalnya ya, sebut nama aja nih berarti ya. Contohnya kayak, lu tahu Jarrod Bowen kan? Iya. Jangan Bowen, Declan Rice. Declan Rice itu dia home ground Inggris dan dia home groundnya milik West Ham. Karena dia 3 tahun dilatih di West Ham sebelum usianya 21 tahun. Nah itu dia nanti ada statusnya itu home ground. Nah itu minimal 15 pemain, jadi itu sama aja sebenarnya sih. Karena otomatis mau nggak mau orang atau pemain yang didaftarin itu otomatis biasanya sih mayoritas orang Inggris gitu. Palingnya keturunan lah kayak orang itu. Di Jerman juga peraturannya beda lagi, di Italia peraturannya beda lagi, terus di Liga Belanda beda lagi gitu. Yang garisnya itu sama muaranya sebenarnya nggak akan jadi masalah lo mau pemain asing 11 nih pemain asing. Real Madrid aja juara Carvajal doang kan yang orang Spanyol. Yang lainnya kan orang Tchouaméni orang Prancis. Kayak gitu Bro Meksi. Kalau menurut gue ya, jadi memang mungkin ada pengaruhnya ke timnas. Jadi nanti pelatihnya tuh bakal sulit mencari pemain yang ada di Liga 1. Tapi di sisi lain liga kita jadi tertata rapi. Otomatis pemain-pemain lokalnya pun akhirnya terbiasa dengan atmosfer kompetisi yang bagus pula, insya Allah mudah-mudahan ya begitu Bro Meksi. Kalau gua, gitu. Kalau gua nambahin sedikit sih, ini ada sedikit curhat lah dari teman kita ya. Siapa tuh? Ex media officer lah dari salah satu tim lah kan. Sebut nama gak nih? Gak usah. Dia bilang ini seharusnya, gue setuju sih sama dia. Ini regulasi penambahan pemain asing ini seharusnya disertakan dengan regulasi salary cap. Oh, gue tahu siapa yang ngomong itu. Iya kan, tahu kan. Dia pakai ini belangkon tuh. Sama kayak belangkon kan. Dan ini gue setuju karena salary cap ini penting untuk menjaga ambang batas setiap tim harus menggaji pemain itu berapa. Kayak di Liga Spanyol. Iya, dan bahkan yang lebih rapih lagi kita mencontohkan di NBA, di Liga Basket Amerika ya. Dia bahkan salary cap-nya itu mengacu kepada klasmen di musim sebelumnya. Jadi semakin bagus tim ini berada di papan atas, nanti salary cap di musim berikutnya itu akan semakin mengecil. Justru tim yang papan bawahnya akan semakin besar. Jadi ini memberikan kesempatan buat tim papan bawah merekrut pemain dengan gaji besar yang berarti mereka jadi bakal pemain bintang kan. Inilah yang membuat jika sahabatbola.com memperhatikan NBA, banyak sekali tim-tim yang tadinya ini terpuruk tapi bisa jadi tim papan atas sekarang kayak Dallas Mavericks kayak kan. Golden State Warriors pun dulu sebelum ada
Step Curi dan kawan-kawan ini juga tim papan bawah di divisi barat. Itu sih kalau menurut gua. Salary cap ini penting juga. Jadi salary cap itu kalau bahasa Indonesianya apa bro Mek? Pembatasan maksimal gaji. Oh berarti kayak gaji maksimal berapa Iya, gitu? kayak misalkan Persija berarti salary cap-nya total misalkan 1 triliun ya, berarti gaji pemain mereka itu nggak boleh di atas 1 triliun. Jadi gitu. total semua. Iya, total semua. Itu baru adil tuh. Adil ya kan? itu bro Mek. Dan pemain juga nggak bisa seenak jidat minta gaji tinggi. Nah bener. Dan tim-tim pun jadi bisa anggarannya jadi lebih pasti juga bro Mek. Kalau ada salary cap kan, oh berarti untuk gaji pemain gue punya segini nih, ya kan? Ini karena kita dapat bocoran nih ya, katanya sih gaji pemain asing yang ada di Liga 1 tuh lebih murah daripada pemain lokal. Ya wallahu alam, kita mah nggak pernah buka dokumennya, cuman kita denger kata-katanya sih begitu. Gitu bro Mek ya. Makanya satu pemain lokal itu bisa biayain 2-3 pemain asing, Ya. gitu sih. Ini pembicaraan kita di edisi kali ini menarik banget nih bro Mek ya. Tapi udah maghrib. Bener bro Mek. Udah ajan malah ini. Iya. Udah ajan. dia mau adzan. Ini maklum gue marbot. Marbot. Siap. Oke lah, sahabat bola.com dan juga Bola Netters, sampai bertemu di edisi Bola Breaks berikutnya. Tentu saja tetap bersama gua Henry Wibowo bersama Grega Nuriksani, sehat-sehat selalu, sampai jumpa Piala Eropa.